나도 가. Setelah ratusan orang tereliminasi pada game yang pertama, yaitu lampu merah lampu hijau, para pemain menjadi ketakutan dan memilih untuk melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah permainan dilanjutkan atau dihentikan. Hasil voting menunjukkan mayoritas pemain lebih memilih untuk menghentikan permainan, walaupun hanya dengan selisih 1 suara. Permainan pun dihentikan dan semua pemain dikembalikan ke kehidupan normalnya masing-masing. Tapi ternyata dunia di luar sana tidak lebih baik. Mereka masih harus berurusan dengan hutang-hutang yang menumpuk dan kehidupan yang serba sulit. Gi-hun dan lain-lain pun memutuskan bahwa jalan satu-satunya untuk bisa keluar dari tekanan hidup adalah dengan kembali ikut dalam permainan itu. Mereka pun dijemput di tempat semula, kemudian dibius. Tanpa diketahui para panitia, detektif Junho mengikuti mobil yang membawa Gi-hun. Rombongan pun sampai di sebuah pelabuhan. Detektif Junho berhasil menyelinap di bawah salah satu mobil. Lalu, mobil-mobil yang mengangkut para pemain itu pun dinaikkan ke sebuah kapal yang berlayar menuju sebuah pulau terpencil. Singkat cerita, di atas kapal itu detektif Junho berhasil melumpuhkan salah satu panitia berpangkat rendah, lalu ia menyamar menjadi panitia itu dengan mengenakan pakaiannya. Sesampainya di sana, ketika para panitia sedang mengganti pakaian semua peserta, Yuli yang pura-pura terbius berhasil menyelundupkan sebuah pisau lipat. Para pemain pun kembali dikumpulkan dalam sebuah aula besar. Terlihat jumlah pemain yang memutuskan untuk kembali bermain adalah sebanyak 187 orang. Gi-hun bertemu kembali dengan kakek 001, Hartono, dan Ali. Gi-hun mengusulkan kepada teman-temannya untuk membentuk sebuah tim, agar mereka bisa bekerja sama melewati semua permainan. Hartono setuju dan Ali langsung diajak bergabung dalam tim itu karena Ali adalah seseorang yang tenaganya kuat, sehingga dia akan banyak berguna. Kakek 001 juga meminta untuk ikut bergabung. Gi-hun langsung menerimanya. Namun Hartono tampaknya agak ragu sebab seorang kakek setua itu sepertinya tidak akan banyak berguna dalam sebuah tim. Sementara itu, Adnan juga sedang membentuk timnya sendiri yang beranggotakan para preman. Ia mengajak Yuli untuk ikut bergabung sebab Yuli terampil dalam mencopet. Namun Yuli menolak dan malah memancing-mancing kemarahan Adnan. Tiba-tiba Tante Hani datang dan menyela percakapan mereka. Ia mau ikut bergabung bersama tim Adnan, tapi mereka menolaknya dan pergi begitu saja. Sementara itu, detektif Junho berhasil menyamar dan menyelinap masuk ke dalam lokasi permainan sebagai panitia bernomor 29. Di dalam aula, Tante Hani meminta kepada panitia penjaga pintu untuk diizinkan pergi ke toilet. Ia mengancam akan pipis sembarangan kalau tidak dibukakan pintu. Singkat cerita, ia diperbolehkan ke toilet, namun tiba-tiba Yuli menyerobot dan mengikutinya ke dalam toilet. Yuli punya rencana untuk mencari tahu permainan berikutnya. Di dalam toilet tersebut, Yuli meminta Tante Hani untuk bekerja sama. Ia lalu membuka penutup ventilasi di atas atap dengan pisaunya dan ia memanjat naik sementara Tante Hani mengulur-ngulur waktu. Yuli merangkak di sepanjang saluran udara hingga ia sampai di atas dapur. Dari atas, ia melihat para panitia yang sedang melelehkan gula di dalam beberapa panci besar. Keesokan paginya pada saat pembagian sarapan, Tante Hani mendesak Yuli untuk memberitahunya apa yang sudah dilihat oleh Yuli semalam. Yuli pun memberitahukan kepada Tante Hani bahwa ia melihat sekelompok panitia yang sedang melelehkan gula. Para pemain pun dibagikan sarapan berupa sepotong roti dan susu. Salah satu pemain yang merupakan seorang dokter terlihat memakan rotinya dengan hati-hati sebab ia tidak mau merusak secarik kertas yang terselip di dalam roti tersebut. Kertas itu berisikan informasi mengenai permainan apa yang akan dimainkan berikutnya. Dan di dalamnya hanya bertuliskan satu kata, gulali. Dengan diperlihatkannya adegan ini, kita menjadi tahu bahwa dokter tersebut mendapatkan bocoran dari orang dalam mengenai apa permainan berikutnya. Setelah sarapan, permainan kedua pun akan segera dimulai. Para pemain digiring melewati sebuah jalur untuk menuju ke arena permainan. Sementara itu, detektif Junho masih terus melanjutkan penyamarannya sebagai panitia permainan. Hartono mendesak Yuli untuk memberitahukan apa yang sudah dilihatnya tadi malam.
Yuli pun memberitahu Hartono bahwa ia melihat panitia sedang memasak gula. 설탕을 녹이고 있었어. Para pemain pun sampai di sebuah ruangan besar yang tampak seperti taman bermain sekolah taman kanak-kanak. Di dinding ruangan tersebut terdapat 4 buah simbol, yaitu lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Berbekal informasi dari Yuli, Hartono sepertinya sudah bisa mulai menebak permainan apa yang akan dimainkan, yaitu gulali. Gulali adalah gula yang dilelehkan lalu dibentuk sesuai keinginan pembuatnya. Di Korea, abang-abang penjual gulali seringkali membuat simbol di atas gulali dagangannya dengan menggunakan cetakan. Para pemain diminta untuk memilih salah satu simbol di dinding dan berdiri di depan simbol tersebut. Hartono menyarankan agar mereka berpencar dan masing-masing memilih simbol yang berbeda. Ia sendiri memilih simbol segitiga. Ali memilih lingkaran, Gi-hun memilih simbol payung, sehingga menyisakan simbol bintang untuk kakek 001. Sebenarnya Hartono sempat khawatir atas keputusan Gi-hun memilih simbol payung dan berniat memberitahu Gi-hun bahwa simbol payung akan sangat sulit dimainkan dalam game berikutnya. Tapi lalu ia membatalkan niatnya. Setelah semua pemain berdiri di depan simbol yang dipilihnya, panitia pun membagikan sebuah benda ke setiap peserta sesuai simbol yang dipilihnya. Setelah dibuka, isi dari benda tersebut adalah sebuah gulali dan sebuah jarum. Di atas gulali itu tercetak sebuah simbol yang sesuai dengan simbol yang dipilih oleh masing-masing peserta. Peraturan game ini adalah setiap pemain diharuskan memotong gulali tersebut menggunakan jarum yang disediakan sesuai bentuk simbolnya. Apabila simbolnya rusak atau patah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan ia akan dieliminasi. Peserta yang berhasil memotong gulali tanpa merusak bentuk simbolnya dalam 10 menit dinyatakan menang dan selamat dari eliminasi. Gi-hun pun langsung lemes guys, sebab tentu saja simbol payung sangat sulit untuk dipotong. Hitung mundur pun dimulai dan semua peserta langsung mulai bermain. Setelah sekitar 2 menit berlalu, salah satu peserta merusak bentuk simbol di gulalinya, dan ia pun dieliminasi. Kemudian setelah itu satu persatu peserta mulai mengalami kegagalan. Mereka pun langsung dieliminasi di tempat. Pak Dokter adalah peserta pertama yang berhasil memotong bentuk gulali sesuai simbol segitiga yang memang paling mudah untuk dipotong. Disusul kemudian oleh Yuli, Ali, dan pemain-pemain lainnya. Hartono juga akhirnya sukses memotong bentuk simbolnya. Pak Dokter yang sudah berhasil dalam permainan ini diajak oleh panitia untuk pergi ke suatu tempat yang terpisah dengan pemain lainnya. Tampaknya Pak Dokter dan beberapa orang panitia sedang terlibat sebuah persekongkolan guys. Sementara itu, Gi-hun masih kesulitan untuk memotong simbol payung di gulali miliknya sebab bentuknya lebih rumit dibandingkan simbol lainnya. Padahal waktu semakin menipis. Saking tegangnya, Gi-hun mulai keringat dingin. Keringatnya itu menetes ke atas gulalinya. Secara tidak sengaja, ia menemukan cara bahwa apabila gulali tersebut terkena air, maka akan lebih cepat meleleh dan lebih mudah untuk dipotong sesuai bentuknya. Ia pun mulai menjilati gulalinya. Dan terbukti guys, garis yang membentuk simbol payung pada gulalinya mulai menipis dan lebih mudah untuk dipotong. Perbuatan Gi-hun yang menjilati gulalinya mulai diikuti pemain lain yang masih tersisa. Adnan terlihat sudah berhasil, diikuti dengan kakek 001. Di detik-detik terakhir, Gi-hun akhirnya berhasil juga memotong gulalinya sesuai bentuk payung. Salah satu peserta yang gagal menjadi panik karena dia akan dieliminasi, sehingga ia menyerang panitia bersimbol segitiga dengan jarum lalu mengambil senjatanya. Kemudian dengan senjata itu ia menyerang seorang panitia bersimbol kotak lalu menyanderanya. Sementara itu pemain-pemain lain yang tidak berhasil dan kehabisan waktu langsung dieliminasi di tempat. Peserta yang menyandera tadi memaksa panitia yang disanderanya untuk membuka topengnya. Setelah itu, ia pun mengeliminasi dirinya sendiri. Kemudian datanglah sang frontman alias si ketua panitia dan tiba-tiba ia mengeksekution anggotanya yang membuka topeng tadi. Sebab membuka identitas adalah sebuah pelanggaran besar.
우리가 누군지 알게 되면 죽는다. Detektif Junho yang ada di tempat itu dengan menyamar, lalu mengambil topeng bersimbol kotak milik panitia yang dieksekution tadi, supaya ia bisa menyamar menjadi panitia yang pangkatnya lebih tinggi. Dengan berakhirnya permainan gulali ini, maka berakhir pula lah episode ketiga film Squid Game ini. Video ini masih berlanjut ke episode keempat yang bisa kamu tonton alur ceritanya di channel ini juga, tentu saja dengan permainan yang lebih seru lagi. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.